Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Bahtiar. Pada kesempatan kali ini, saya coba menyampaikan tentang bagaimana penulisan atau penelitian ilmiah itu dibuat atau disusun. Ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam penyusunan penelitian ilmiah itu. Yang pertama adalah metodologi. Bagaimana kita menentukan metodologi yang akan kita gunakan. Pada umumnya penelitian itu berdasarkan metodologi dibuat dengan metodologi kuantitatif, kualitatif, atau mix keduanya. Nah, pemilihan metodologi ini mengikuti rumusan masalah. Biasanya kuantitatif berhubungan dengan data-data numerik, sedangkan kualitatif itu bagaimana kita menilai sebuah fenomena dengan cara mendalami masalah tersebut, bisa digunakan misalkan dengan studi kasus dan lain sebagainya. Kedua adalah pengumpulan data. Bagaimana data ini dikumpulkan? Proses memperoleh informasi atau data yang relevan dengan variabel penelitian bisa dilakukan misalkannya dengan kuesioner, wawancara, atau observasi. Bisa juga dengan melakukan studi dokumentasi. Nah, semua itu juga harus melalui proses uji validitas dan reliabilitas dari data tersebut untuk mendapatkan validasi hasil yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah analisa data. Bagaimana data mentah itu menjadi suatu informasi yang bermakna ya. Kalau penelitian itu disusun dengan metodologi kuantitatif, maka kita banyak menggunakan tool-tool dari statistik ya. Misalkan SPSS, Minitab, atau bahkan menggunakan tools bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Python ya. Dalam dunia statistik sendiri juga banyak macamnya ya, statistik deskriptif, regresi, korelasi, dan sebagainya. Nah, ini semua nanti analisa data itu dikembalikan kepada rumusan masalah ya, untuk mendapatkan feedback yang baik dari pembaca atau dari responden. Berikutnya adalah penulisan ilmiah itu sendiri ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya terkait bahasa ya, supaya bagaimana bahasa itu didukung bahasa yang lugas, bukan opini tapi menggunakan data yang real ya. Tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu, objektif, jujur ya, dan mengikuti standar atau aturan yang sudah ditetapkan oleh institusi, baik institusi profesional maupun institusi pendidikan ya, seperti misalkan dari Harvard, dari IEEE, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah sitasi ilmiah. Sitasi ilmiah atau daftar pustaka ini merupakan sebuah apresiasi terhadap mereka yang sudah berkecimpung dan menerbitkan berbagai jurnal ilmiah yang kita akan kutip dalam tulisan kita. Dan ini merupakan suatu jejak sumber ya. Kalau di dunia religius misalkan ada sanad tentang hadis. Nah, ini mirip-mirip seperti itu. Jadi tulisan kita terlacak kepada sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya ya, dan juga mengikuti aturan-aturan dari dunia pendidikan lainnya ya, standar yang mereka sudah tetapkan terkait citasi ilmiah. Berikutnya adalah etika penelitian ya. Kejujuran, integritas akademik, penghormatan subjek ya, menghindari plagiarisme,
itu merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan. Juga undang-undang yang terkait dengan PDP, perlindungan data pribadi, ya harus betul-betul diperhatikan. Tidak ada plagiarisme, publikasi, maupun manipulasi data. Itu yang terkait dengan etika penulisan. Sehingga penulisan ini nantinya mendapatkan bentuk apresiasi yang tinggi di masyarakat atau di dunia ilmiah. Nah, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, ini ada beberapa kesimpulan terkait dengan metode penulisan atau penelitian ilmiah. Yang pertama adalah metode yaitu sendiri, kedua pengumpulan data, ketiga analisa data, keempat penulisan ilmiah, kelima sitasi ilmiah, dan etika penelitian itu sendiri. Begitu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.